Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Saya melihat ada beberapa kejanggalan dan beberapa klaim yang terbilang sepihak dan satu arah di dalam buku kajian ilmiah yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Buku ini sudah sangat terkenal sekali ya. Judulnya adalah Menakar Keswahihan Nasab Habib di Indonesia. Akan tetapi sebelum saya membahas ini, saya ingin sahabat semuanya mengerti bahwa buku yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini merupakan kajian ilmiah beliau berdasarkan literasi-literasi yang dicantumkan dan ya tentu dapat dibaca oleh semua orang. Maka sah-sah saja bila ada pembanding terhadap literasi yang dicantumkan dalam buku tersebut dan mengkritisi narasi serta kesimpulan yang ada di dalamnya. Karena dalam kajian ilmiah hal semacam ini memang ya sudah sangat biasa begitu. Akan tetapi yang terpenting adalah pembahasan saya ini bukan untuk membenarkan atau menyalahkan siapapun. Karena ini sifatnya ilmiah. Jadi kita harus netral ya begitu ya. Kita harus netral biar data dan literasi yang berbicara. Baik tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas bukunya Kiai Haji Imaduddin Usman. Ini saya langsung mulai saja di halaman 12. Di situ ada judul bab kemunculan nama Abdullah di akhir abad 9 Hijriah. Lalu di situ beliau menjelaskan begini. Nama Ubaidillah belum muncul di akhir abad 9, tetapi ada nama baru yang disebutkan oleh kitab An-Nafhah Al-Ambariyah karya Muhammad Kadzim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi yang wafat pada tahun 880 Hijriah. Nama itu adalah Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ya. Perhatikan di sini sahabat. Di sini disebut Ubaidillah belum muncul di abad ke-9. Seolah-olah di abad ke-9 Hijriah itu tidak dikenal sama sekali yang namanya Ubaidillah putra dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Padahal di abad ke-9 itu sudah ada kitab yang berjudul Al-Barqatul Musyiqah fi dzikril khirqatil aniqah, karya daripada Sayyid Ali bin Abu Bakar Sakron. Beliau ini seorang ulama keturunan Alawiyin yang lahir pada tahun 818 Hijriah dan meninggal pada tahun 895 Hijriah. Kita langsung saja bahas kitabnya sahabat. Ini halaman 151. Sahabat bisa perhatikan di sini Sayyid Ali bin Abu Bakar Sakron menyebut walladzi yadharu indi anna syaikha al-imama Abdullah bin Ahmad bin Isa ibn Muhammad bin Ali bin Ja'far kana min azimi tawadu'ihi wa syiddati khudu'ihi wa khusyu'ihi wa ikhbatihi wa khaufihi. Hal yang jelas bagi kami adalah, ini Sayyid Ali bin Abu Bakar Sakron ya yang mengatakan, hal yang jelas bagi kami adalah bahwa Syekh Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far, beliau merupakan sosok yang tergolong besar tawaduknya. Sangat tunduk, sangat khusyuk, sangat ya primpen dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wasi'a kamalu ma'rifatihi wa rusukhu qadamihi fil ilmi billahi wa ma'rifatun nafsi bimahwi nafsihi. Dan beliau, ini Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ya, beliau adalah sosok yang luas kesempurnaan ma'rifatnya, mendalam ilmunya tentang Allah, dan mengenali diri akan tidak ada apa-apanya. Jadi beliau ini Syekh Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir menurut Syekh Ali bin Abu Bakar Sakron merupakan sosok yang ya merasa tidak ada apa-apanya seperti itu. Wayastahsinu tasghira ismihi
wa mahwa rasmihi. Dan beliau, ini lagi-lagi Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, itu beliau menilai bagus kalau namanya ditasghir dan ditiadakan saja tulisannya. Tulisan Abdullah ya. Kenapa? Tahqiron laha wa tasghiron lima yunsabu ilaiha. Karena beliau menganggap dirinya rendah dan menganggap apa yang layak dinisbatkan kepadanya, kepada Syekh Abdullah bin Ahmad al-Muhajir, itu harusnya kecil. Wa ifna'an lid-da'wa wa muqtadayatil hawa. Dan alasannya karena beliau ingin menghilangkan rasa ingin diakui dan agar tidak mengikuti hawa nafsu. Bagaimana caranya? Bihasabi tasmiyati lahu bi Ubaid. Jadi Abdullah ya, bi Ubaid. Dengan cara apa? Dengan cara menamakan dirinya sebagai Ubaidillah. Yang Abdun diganti dengan Ubaid, seperti itu ya. Ini ulama abad ke-9 Pak yang menulis. Jadi nama Ubaidillah di abad ke-9 itu bukan tidak ada, tapi ada. Bisa dicek di dalam kitab ini ya. Kalau tidak punya ya saya kasih link di deskripsi untuk mendownload. Adapun referensi yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin, yaitu kitab An-Nafhah Al-Ambariyah karya Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi. Beliau wafat pada tahun 880 Hijriah, terpaut 15 tahun ya dengan wafatnya Sayyid Ali bin Abu Bakar Sakron. Tapi sama-sama hidup di abad ke-9. Adapun di dalam kitab itu yang menyebut dengan nama Abdullah bin Ahmad, maka justru itu bisa disinkronkan sahabat dengan kitab Al-Barqatul Musyiqah karya daripada Said Ali bin Abu Bakar Sakron tadi. Sinkronnya bagaimana kan gitu ya sahabat ya. Sinkronnya bagaimana? Sinkronnya adalah di abad ke-9 sudah ada dua ulama yang sama-sama menulis kitab dan menyebut bahwa Said Ahmad bin Isa al-Muhajir itu memang memiliki putra bernama Abdullah. Dan berhubung Sayyid Ali bin Abu Bakar Sakron di dalam kitabnya menyebut bahwa Abdullah lebih suka mentazkir namanya dengan Ubaidillah, dan juga Syekh Muhammad Kazim di dalam kitabnya tidak menegaskan bahwa Abdullah tidak punya nama lakoban sama sekali, termasuk Ubaidillah, maka ya dapat disimpulkan bahwa Ubaidillah dan Abdullah itu sebagai nama satu orang. Itu sudah tidak ada masalah. Dan akhirnya dapat disimpulkan pula bahwa di abad ke-9 Ubaidillah dan Abdullah sudah dikenal sebagai salah satu putra dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Oke, abad 9 sudah clear ya sahabat ya. Sudah clear. Sekarang kita lihat lagi bukunya Kiai Haji Imaduddin. Kalau di halaman 12 saja ini sudah cacat data dengan landasan kitab Al-Barqatul Musyiqah ya. Ternyata di abad ke-9 sudah dikenal yang namanya Ubaidillah, maka otomatis pembahasan-pembahasan di halaman-halaman berikutnya akan menjadi bermasalah. Seperti apa? Seperti pembahasan mengenai abad 10 nama Abdullah dan keturunannya mulai matang walau belum disebut Ubaidillah. Ini di halaman 13. Kemudian pembahasan mengenai apakah Abdullah abad 9 sama dengan Abdullah abad 10. Ini di halaman 15. Apalagi pembahasan mengenai Abdullah resmi menjadi Ubaidillah pada abad 14 Hijriah. Ini di halaman 16. Ini semua akan menjadi bermasalah. Bahkan tadi tergolong cacat. Karena narasinya terlihat satu arah, yaitu mempersoalkan status Ubaidillah, yang mana pembahasan mengenai status Ubaidillah itu sebenarnya sudah selesai, sudah rapi dibahas di abad ke-9, setidaknya oleh Syekh Muhammad Kazim dan Syekh Sayyid Ali bin Abu Bakar Sakron, serta ulama-ulama yang namanya dikutip oleh beliau, Sayyid Ali bin Abu Bakar Sakron ya. Dan kesimpulannya, kalau kita merujuk ke kitab Al-Barqatul Musyiqah fi Dzikril Khirqatil Aniqah karya daripada Said Ali bin Abu Bakar Sakron, maka dapat disimpulkan bahwa buku Kiai Haji Imaduddin mulai halaman 12 hingga selesai semua narasinya itu bermasalah. Padahal bukunya cuma 20 lembar sahabat.
Belum lagi adanya kajian ilmiah mengenai status kitab-kitab yang dijadikan rujukan utama oleh Kiai Haji Imaduddin seperti kitab Tahdzibul Ansab dan kitab Syajarah Al-Mubarakah ya, yang pasalnya kitab-kitab tersebut palsu, bukan karya ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, akan tetapi itu adalah karangan dari kelompok Syiah. Maka ya lengkap sudah. Buku yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin ini jelas sudah bermasalah mulai awal hingga akhir, baik dari sisi narasi maupun literasi. Begitu sahabat. Oke ya, sekian, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan pembahasan ini murni perbandingan literasi ilmiah. Tidak ada sedikit pun niatan untuk menjatuhkan ataupun merendahkan ataupun menyalahkan siapapun. Dan terakhir saya tegaskan di sini, saya mencintai ulama dan saya mencintai para habaib. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.